Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Benarkah PKI bangkit kembali? Sekarang saya mau tanya dari sisi hukum pidana, Khairul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengukakan bahwa Undang-Undang 27 tahun 99 merupakan pangkal tolak pengakhiran pendekatan intelijen dan pendekatan militer dalam isu komunisme. Karena undang-undang inilah yang kemudian mengalihkan pendekatan masalah ini dengan pendekatan hukum. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa masa sebelum Undang-Undang 2799 ada dua masa di mana dua pendekatan digunakan terhadap masalah komunisme, yaitu pendekatan militer dan pendekatan intelijen, dan itu sudah diakhiri seharusnya dengan Undang-Undang 27 tahun 99. Eranya sekarang adalah era penegakan hukum. Dan tadi beberapa narasumber sudah mengatakan bahwa komunisme global sudah tidak ada, sehingga kemudian masalah ini justru semata-mata masalah keamanan dalam negeri, sehingga sudah sepatutnya sebenarnya pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum yang dimotori oleh Polri melalui penyidikan terhadap laporan ada dugaan tindak pidana hubungan dengan hal itu. Itu yang pertama yang saya kemukakan. Yang kedua sebenarnya ingin saya kemukakan bahwa sebenarnya Undang-Undang 2799 juga masih memiliki kekurangan. Karena pendekatan yang digunakan adalah hanya pendekatan dari segi hukum pidana. Padahal eranya mungkin apa yang dimaksud dengan menyebarkan atau menyebarluaskan atau mengembangkan paham komunisme di masa sebelum Undang-Undang 2799 dengan di masa sekarang itu sudah berubah, sehingga kemudian perlu pendekatan hukum lain selain pendekatan hukum pidana. Ya, total law enforcement dalam hal ini diperlukan, bukan hanya pendekatan hukum pidana, tetapi mungkin diawali dari segi hukum administrasi dan bidang hukum lain dalam hal ini. Ini yang menurut saya belum menjadi bagian politik nasional di dalam menghadapi masalah komunisme dari segi penegakan hukum. Dari segi hukum pidana sebenarnya isunya berkenaan dengan yang kadang-kadang dilupakan, bahwa unsur penting di dalam pasal 107 huruf A dan seterusnya di dalam KUHP yang diintrodusir melalui Undang-Undang nomor 2799 itu adalah bahwa titik beratnya pada upaya menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, Leninisme dan Marxisme, atau ajaran komunisme dan seterusnya. Jadi tentu kalau dilihat ditafsirkan secara historis, karena ini adalah undang-undang yang menggantikan atau diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keselamatan negara karena dihapuskannya undang-undang subversif. Di satu sisi adalah persoalan itu, di sisi yang lain tentu harus ditafsirkan dalam konteks kekinian, di mana juga perkembangan demokrasi dan juga perkembangan keterbukaan informasi menjadi titik berat berkenaan dengan hal itu. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, apa yang dimaksud dengan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme itu tidak lagi sama ketika Undang-Undang 2799 dibuat dengan konteks sekarang, sehingga perlu ahli bersama untuk memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ini. Di dalam, saya pikir masa pemerintahan Soeharto memakai baju palu arit ya sudah masuk kategori menyebarkan paham komunisme. Tapi masa sekarang saya pikir bisa jadi ditafsirkan secara berbeda. Bisa jadi itu adalah tren anak muda yang katakanlah sedikit nyeleneh, katakanlah seperti itu. Tafsiran Anda sendiri gimana sekarang? Ya, kalau saya lihat tadi dihubungkan bahwa undang-undang ini dalam rangka untuk menggantikan undang-undang subversif, bahwa penyebaran ini adalah penyebaran yang tujuannya bisa membahayakan keselamatan negara. Jadi tidak dalam skop kecil,
tidak skop 2 orang 3 orang pakai katakanlah baju paluarit atau punya beberapa buku yang berhubungan dengan paham komunis, tidak dalam skop kecil seperti itu, tetapi dalam skop yang besar yang bisa tujuannya adalah bisa jadi menggantikan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, membangun sebuah masyarakat yang mempunyai paham yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, katakanlah seperti itu. Jadi menyebarkan ataupun mengembangkan di sini tidak lagi sama pengertiannya dengan menyebarkan, mengembangkan ketika undang-undang itu dibuat, atau apalagi menyebarkan dan mengembangkan komunisme di masa Soeharto, katakanlah di masa pemerintahan Soeharto. Sehingga perlu sekali duduk bersama untuk membuat kriteria-kriteria itu. Dalam hal ini Polri harus mengambil inisiatif untuk membuat kriteria yang jelas. Jadi menurut Anda penafsiran sekarang ini sama aja dengan penafsiran undang-undang Supersi, kan? Ya, karena dari segi historis seperti itu. Kan dari segi historis Undang-Undang 27 ini diadakan dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai ada kegiatan subversi melalui penyebaran paham ini. Ya, penafsiran yang dilakukan aparat sekarang sama dengan penafsiran ketika menafsirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 23. Betul. Jadi penafsiran yang sekarang menurut saya, kalaulah anak-anak muda memakai baju bersimbol paluarit misalnya dianggap sebagai bentuk penyebaran paham komunisme, menurut saya itu adalah penafsiran pada masa sebelum Undang-Undang 27 tahun 99. Baik. Terima kasih.